Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama Desmeta Safa Anissa, Dwi Margi Astuti, Nurkiki Patmawati. Kami akan memaparkan mengenai hasil penelitian kami tentang pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar. Pemaparan kami yang pertama adalah latar belakang. Sarapan adalah kebutuhan manusia yang dibutuhkan secara teratur setiap pagi untuk kebutuhan nutrisi dan perkembangan otak bagi mahasiswa yang seharusnya dimulai sejak dini. Sarapan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, terlebih otak memerlukan gizi dalam meningkatkan kemampuan konsentrasi dalam belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Dalam belajar tersebut mutlak dibutuhkan konsentrasi, namun konsentrasi ini yang sulit untuk dilakukan karena adanya faktor yang dapat mempengaruhinya. Salah satunya adalah kebiasaan tidak sarapan di pagi hari. Pada penelitian ini terdapat 2 dugaan, yakni yang pertama, terdapat pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar, dan yang kedua ialah tidak ada pengaruh antara sarapan terhadap konsentrasi belajar. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian mengenai pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar ini bertujuan untuk yang pertama, menguji apakah ada pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar. Kedua, mengetahui seberapa tinggi sarapan berpengaruh pada konsentrasi belajar. Yang ketiga, mengetahui seberapa penting sarapan untuk dijadikan rutinitas pada pagi hari. Kemudian ada manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, menambah pengalaman penelitian dalam melakukan penelitian pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar. Yang kedua, yaitu menambah wawasan dan menyadarkan pelajar bahwa sarapan merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum belajar agar dapat meningkatkan konsentrasi dalam menerima pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada para peserta didik dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan tentang pentingnya faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian selanjutnya ada sarapan. Sarapan merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan sebelum melakukan aktivitas fisik pada pagi hari. Sarapan adalah keadaan mengonsumsi hidangan utama pada pagi hari. Waktu sarapan dari pukul 6 sampai 11 pagi. Dianjurkan mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dengan protein yang cukup namun kadar lemak rendah. Sarapan pagi termasuk dalam 10 pedoman umum gizi seimbang, yaitu makanan yang dimakan pada pagi hari sebelum beraktivitas yang terdiri dari makanan pokok dan lauk atau makanan kudapan. Dikutip dari Gizinet 2009. Sarapan bermanfaat untuk mendukung konsentrasi belajar dan memberikan kontribusi zat gizi yang diperlukan tubuh dalam proses fisiologis. Sarapan pada pagi hari dapat mempertahankan daya tahan tubuh, meningkatkan produktivitas kerja, memelihara kebugaran jasmani, membantu memusatkan pemikiran untuk belajar dan memudahkan penyerapan pembelajaran. Hal ini dikutip dari Kadarsi 2009. Konsentrasi berarti memusatkan. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran pada suatu hal dengan cara menyampingkan hal-hal lain yang tidak berhubungan. Konsentrasi belajar dapat diamati dari beberapa tingkah laku ketika proses pembelajaran. Dikutip dari Slameto 2010. Konsentrasi merupakan suatu kemampuan untuk memusatkan perhatian secara penuh pada persoalan yang sedang dihadapi. Konsentrasi memungkinkan individu terhindar dari pikiran yang mengganggu ketika berusaha untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian pada proses pembelajaran yang berlangsung. Demikian dikutip dari Siswanto 2007. Belajar secara psikologis merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar adalah suatu perubahan dalam diri
individu sebagai hasil interaksi lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungan. Dikutip dari Murtadi 2007. Dari Bahaduddin 2007, belajar merupakan penguasaan pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan. Selanjutnya adalah metode. Metode penelitian ini menggunakan penelitian survei. Penelitian survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner melalui link Google Form. Desain penelitian ini merupakan penelitian survei untuk mengetahui bagaimana pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar. Populasi, jumlah responden, dan variabel dalam penelitian. Yang pertama adalah populasi. Populasi target dalam penelitian ini adalah mahasiswa umum dari berbagai universitas. Yang kedua adalah jumlah responden. Jumlah seluruh responden yaitu sebanyak 115 orang dengan klasifikasi jenis kelamin perempuan sebanyak 83 orang dan laki-laki sebanyak 32 orang. Yang ketiga adalah variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan penelitian ini dapat ditentukan variabel yang diteliti. Variabel independen adalah suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang dimaksud variabel independen adalah variabel terikat, yaitu sarapan, dan variabel bebasnya yaitu konsentrasi belajar. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel sendiri merupakan suatu konsep yang memiliki variabilitas dan menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan purposive sampling melalui hasil kuesioner terkait sarapan atau tidak sarapan. Adapun indikator yang ditanyakan pada responden yang termuat pada kuesioner terdiri dari 1. Termasuk anak kos atau bukan, 2. Kebiasaan sarapan pagi, 3. Alasan tidak sarapan, 4. Waktu yang tepat untuk sarapan, 5. Menu sarapan, 6. Pengaruh sarapan, 7. Pentingnya sarapan, 8. Jenis kelamin, dan yang terakhir pengaruh sarapan terhadap konsentrasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menentukan persentase pada masing-masing indikator pilihan responden. Hasilnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan metode survei melalui pembagian link Google Form, diperoleh hasil sebagai berikut. Tabel 1 menunjukkan jumlah responden dari penelitian berdasarkan jenis kelamin yang lebih dominan perempuan, yakni berjumlah 83 orang atau 72,2% dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki yang hanya berjumlah 32 orang atau 27,8%. Pada hasil penelitian ini juga terdapat 31,3% responden yang merupakan anak kos dan sebanyak 68,7% tidak termasuk anak kos. Dari 115 orang responden menyebutkan alasan tidak sarapan pagi ialah karena terburu-buru dengan frekuensi 51,5%. Belum matang 16,3%, tidak ada makanan 22,1%, dan sedang melakukan diet sebanyak 16,2%. Selanjutnya, berdasarkan pelaksanaan sarapan pagi. Tabel 2 merupakan jumlah responden yang melaksanakan sarapan sebelum melakukan pembelajaran dengan hasil lebih banyak yang melaksanakan sarapan, yakni sebanyak 80 orang atau 69,6%, sedangkan yang tidak melaksanakan sarapan hanya 35 orang atau 30,4%. Selanjutnya, pengaruh sarapan terhadap konsentrasi. Tabel 3 merupakan jawaban dari para responden mengenai konsentrasinya terhadap kegiatan belajar mengajar, yakni sebanyak 103 orang atau 89,6% merasakan sarapan berpengaruh terhadap konsentrasinya.
dan 12 orang atau 10,4% yang merasakan bahwa sarapan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi. Selanjutnya yaitu analisis atau diskusi. Sarapan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan pada pagi hari. Namun, terkadang ada berbagai kendala yang menyebabkan seseorang tidak melakukan sarapan. Sebanyak 35 orang dari 115 responden tidak melakukan sarapan karena adanya faktor-faktor yang menjadi kendala atau alasan. Antara lain yaitu dikarenakan mereka merupakan anak kos sehingga belum membeli sarapan, terburu-buru, makanan belum matang, diet, bahkan karena faktor tidak ada makanan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, sarapan merupakan bagian dari pedoman umum gizi seimbang. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak orang belajar lebih berkonsentrasi ketika sering melakukan sarapan. Pada penelitian kali ini juga diperoleh sebanyak 103 orang dari 115 responden atau sebanyak 89,6% menyebutkan sarapan berpengaruh pada meningkatnya konsentrasi. Mereka menyatakan menu sarapan yang sering dikonsumsi ialah nasi, lauk, dan sayur. Selain itu, responden juga menyatakan sarapan merupakan suatu yang sangat penting. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh RISDA tahun 2019, yaitu terdapat hubungan yang bermakna antara sarapan dengan konsentrasi belajar. Pada penelitian Ferdina dan Muniroh tahun 2017 juga menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kebiasaan sarapan dengan tingkat konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek yang mendukung seseorang dalam meningkatkan pencapaian prestasi yang lebih baik. Apabila konsentrasi seseorang menurun, maka kemampuan dalam mengikuti pembelajaran juga terganggu. Dengan demikian, sarapan perlu selalu dilakukan setiap pagi hari untuk berbagai manfaat bagi tubuh dan yang penting untuk meningkatkan serta menjaga konsentrasi ketika belajar. Secara keseluruhan, sarapan telah menjadi kebiasaan bagi sebagian mahasiswa, tetapi ada juga sebagian mahasiswa yang tidak melaksanakan sarapan sebelum menjalankan aktivitas. Namun, pelaksanaan sarapan dapat menjadi suatu faktor yang dapat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni tentang pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah menyadari sarapan merupakan hal yang penting dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar, untuk menambah energi dan konsentrasi dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau dosen. Kebiasaan sarapan yang rutin dan bergizi akan berkorelasi positif dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, orang tua hendaknya lebih memperhatikan putra-putrinya untuk melaksanakan sarapan. Selain itu, bagi siswa juga hendaknya mengonsumsi sarapan yang sehat dan bergizi seimbang, sehingga konsentrasi belajar dapat lebih ditingkatkan tanpa harus memikirkan rasa lapar dan perut yang kosong. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai hasil penelitian tentang pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.